Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Rianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi data. Jadi untuk komunikasi data ini, komunikasi data itu untuk mengirimkan data, bukan mengirimkan suara atau gambar. Jadi pada yang pertama pada komunikasi data itu diagramnya ada 5 blok diagram penting. Yaitu yang pertama ada source, lalu ada transmitter, lalu ada transmission system, lalu ada receiver dan destination. Nah, source dan transmitter itu letaknya ada di source system, lalu receiver dan destination itu ada di destination system. Lalu untuk transmission systemnya itu ada di tengah-tengah. Lalu selanjutnya itu ada model jaringan pada komunikasi data. Model jaringan pada komunikasi data itu ada 3, itu ada transmitter, ada transport mechanism, sama ada receiver. Nah untuk transmitter itu bisa berupa customer premise, lalu ada equipment, ada telepon, multiplexer, dan modem. Nah pada model jaringan ini arsitekturnya itu seperti ada host lalu dihubungkan ke node. Nah pada node-nya sendiri itu tidak hanya ada satu, jadi bisa lebih dari satu. Nah node itu bisa digunakan untuk menghubungkan dari satu host ke host lain. Jadi misalkan ada 4 host, lalu node-nya ada 4 node. Nah jadi node itu untuk menghubungkan ke 4 host tersebut. Node jaringan itu sendiri fungsinya itu sebagai untuk switching. Jadi node pada jaringan adalah seperti sebuah mesin atau komputer yang menyediakan koneksi untuk user dalam circuit switching atau merelay user dalam kasus komunikasi data. Nah node juga dapat bentuknya itu dapat berupa customer nodes, switching nodes, dan transmission node. Nah node juga ada klasifikasinya, yaitu berupa ada terminal, host, multiplexer, lalu switch lokal, switch tandem, dan terakhir itu ada gateway. Nah pada jaringan komunikasi juga ada fungsinya. Fungsi dasar dari jaringan telekomunikasi itu ada switching, routing, lalu ada flow control, ada untuk backup, monitoring, lalu internet walking, dan manajemen jaringan. Lalu selanjutnya ada topologi. Pada topologi ini ada 3 macam topologi, yaitu yang ada topologi ring, topologi bus, dan topologi star. Nah untuk topologi ring yang pertama itu keuntungannya kegagalan dari koneksi akibat gangguan media dapat diatasi dengan jalur lain yang masih terhubung. Lalu pada transmisinya kemungkinan errornya itu kecil. Nah kerugiannya itu transfer datanya itu nggak sangat lambat, tapi lebih lambat. Lebih lambat. Lalu yang kedua itu topologi bus. Nah pada topologi bus ini keuntungannya itu murah. Yang pertama murah. Lalu yang kedua itu karena tidak memakai banyak media dan kabel yang dipakai sudah umum. Nah jadi pada topologi bus ini dipakainya sangat umum karena tidak memakai kabel, tidak memakan banyak kabel dan memakan banyak media yang harus dipakai. Nah kerugiannya itu sering terjadi hang ketika sedang digunakan. Lalu topologi star. Nah pada topologi star ini keuntungannya itu akses ke stasiun lain itu lebih cepat, lalu dapat menerima workstation baru selama port di central node ada. Nah kerugiannya bila traffic datanya cukup tinggi dan terjadi collision, semua komunikasi yang dikirim itu akan tertunda
dan koneksio akan dilanjutkan setelah hub atau switch itu mendeteksi tidak ada jalur yang sedang digunakan atau sedang sepi. Nah, lalu selanjutnya ada klasifikasi jaringan. klasifikasi jaringan ya. Yang pertama itu adalah yang sering dipakai pada umumnya ya. Nah, klasifikasi jaringan ini diklasifikasikan berdasarkan cakupan geografisnya, seperti kalau LAN dibatasi beberapa kilometernya, digunakannya kebanyakan di kantor, di kampus, atau ya di rumah-rumah juga biasa digunakan. Lalu ada MAN, Metropolitan Area Network. Nah, kalau MAN ini puluhan kilometer jaraknya, dipakainya biasanya di kota-kota. Lalu ada WAN, Wide Area Network. Pada WAN ini jaraknya ratusan bahkan sampai ribuan kilometer. Lalu ada terrestrial radio network, ada wireless net communication, dan satellite network internasional. Nah, jadi untuk circuit switching kurang lebih seperti ini. Jalan untuk jalur untuk circuit switching. Nah, pada tiap panggilan telepon itu dialokasikan sebesar 60 kB per second, sehingga saluran yang dapat dimuat itu sebanyak 39.000 panggilan. Nah, jadi yang pertama itu dari sumber pemanggil disambungkan ke sentral lokal atau central office. Lalu dari central office itu hub ya, sebagai hub. Lalu central office ini melanjutkan ke central trunk. Setelah dari central trunk lalu dikirimkan ke central office. Lalu dari central office ini dilanjutkan ke tujuan yang dipanggil. Nah, lalu selanjutnya ada circuit switching timing. Nah, untuk circuit switching timing ini ada 3 tahap, yaitu circuit establishment untuk penstabilan pengiriman data, lalu ada data transmission untuk pengiriman data, dan circuit termination untuk pemutusan pengiriman jika sudah selesai mengirimnya. Nah, pada circuit establishment sendiri juga terdapat delay antara host 1 dan node 1. Jika pada PowerPoint digambarkan ada garis merah pada grafiknya. Nah, dalam circuit switching untuk menentukan kualitas suatu koneksi itu dihitung dari total delay-nya, yaitu rumusnya ini 4 dikali M dikali L ditambah M min 1 dikali P ditambah B per W. Itu untuk di sini M itu merupakan jumlah hop, lalu L itu merupakan delay propagasi link, lalu P itu pemrosesan per hop, lalu B per W itu ukuran paket per kecepatan transmisi. Nah, lalu selanjutnya yaitu untuk komunikasi data selanjutnya itu sebenarnya memakai circuit switching itu tidak cocok, karena circuit switching itu cocoknya itu digunakan untuk pengiriman suara, bukan data. Nah, jadi yang cocok untuk pengiriman data itu menggunakan paket switching. Nah, paket switching itu untuk jadi sebuah pesan itu dipotong-potong menjadi jumlah data yang lebih pendek yang disebut paket. Nah, setiap paket dilengkapi alamat sumber dan tujuannya masing-masing. Nah, paket-paket ini diterima lalu disimpan. Setelah itu diproses lalu ditransmisikan lagi oleh setiap node. Nah, dalam jaringan yang dilewati akhirnya itu bakal mencapai tujuannya tertentu. Nah, pada teknik ini nggak ada resource jaringan yang didedikasikan, jadi langsung gitu. Nah, untuk paket switching ini penggunaan resource-nya itu jaringannya lebih efisien, tetapi akan ada potensi kongesti. Nah, paket switching sendiri dapat dikirim dalam format deretan bit yang disebut paket. Nah, paket ini mempunyai struktur juga, ada 3 strukturnya, yaitu dari header, data, lalu trailer. Nah, lalu tiap paket ini diteruskan
melalui jaringan node ke node sepanjang lintasan atau yang atau disebut dengan routing. Nah, pada setiap node yang paket diterima ini disimpan sementara datanya lalu diteruskan lagi ke node berikutnya. Nah, contoh dari paket switching itu salah satunya yaitu internet. Nah, kenapa internet itu memakai paket switching? Karena paket switching itu lebih efisien dalam penggunaan link. Nah, jadi kan paket switching itu bisa mengirimkan data secara besar sekaligus. Nah, jadi menggunakan paket switching. Nah, lalu yang kedua itu eh, tahan terhadap kegagalan link dan router. Nah, jadi untuk keandalan yang tinggi, internet itu harus menggunakan subnet datagram sehingga jika beberapa link atau router rusak, message itu dapat di reroutekan atau dihubungkan kembali. Ya. Nah, lalu ini ada persamaan dari paket switching formula. Nah, lalu ini ada persamaan dari untuk switching formulanya. Paket switching persamaan matematisnya itu L sama dengan lambda per W, lambda dikali W. Nah, jadi L itu merupakan jumlah pelanggan rata-rata dalam antrian, lalu lambda itu rate kedatangan pelanggan dalam, nah, satuannya itu per detik, lalu W itu waktu rata-rata satu pelanggan menunggu dalam antrian tuh. Nah, lalu selanjutnya ada karakteristik dari paket switching, yaitu sirkuit data message atau pesannya itu ditransmisikan dalam bentuk paket-paket dengan ukuran yang maksimum dan tertentu. Lalu yang kedua itu semua paket dari suatu aliran itu melalui lintasan yang sama. Nah, lalu yang ketiga jaminan dalam urutan pengiriman paketnya itu terjamin gitu. Lalu yang keempat, paket-paket dari virtual circuit yang berbeda dapat saling disisipkan. Nah, dalam virtual circuit paket switching ini ada 3 phase, ada 3 fase, yaitu pembangunan virtual circuit, transfer data, dan penutupan virtual circuit. Nah, dalam virtual circuit paket switching ini ada tiga tahap tuh. Nah, bedanya sama yang pertama itu switching yang pertama bedanya dari switching yang pertama itu kalau paket switching ini cuma pengiriman data aja, jadi nggak ada terminating gitu. Nah, jadi intinya untuk virtual circuit switching ini bedanya sama circuit switching biasa itu pada data transfernya. Kalau kalau virtual circuit paket switching ini pada data transfernya itu dibagi 3 phase gitu. Nah, lalu selanjutnya itu ini adalah rumus untuk menghitung delay dari virtual circuit paket switching, yaitu 4M dikali L ditambah M dikali T ditambah M min 1 dikali T ditambah 3M min 1 dikali T. Nah, lalu yang terakhir itu ada keuntungan yang paling penting dari paket switching terhadap sirkuit switching. Nah, jadi penggunaan bandwidth-nya itu lebih efisien. Lalu secara statistik rasio antara peak dan average rate-nya itu adalah 3:1 untuk audio dan 15:1 untuk traffic data. Nah, namun paket switching ini perlu menangani kongesti. Nah, lalu yang ketiga itu routernya itu lebih kompleks. Lalu yang keempat itu lebih sulit untuk mendapatkan service jaringan yang baik. Nah, dalam praktek kombinasinya itu IP over SONET, lalu ada IP over frame relay. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.